Hai everyone, sebelumnya perkenalkan nama saya Sakti Erlangga dengan NIM 24500912444. Saya mewakili kelompok 4 atau kelompok Kaila. Kami akan mempresentasikan tentang analisis komprehensif pada produk Samsung dengan pengaruh lingkungan bisnis dan strategi manajemennya. Lanjut ke anggota kelompok kami memiliki 6 anggota. Yang pertama ada Muhammad Rifki Aulia, yang kedua ada Sakti Erlangga, yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Rehan Pragita Daza, yang keempat ada M. Rizky Aulia, yang kelima ada Devina Zahra Amalia, dan yang terakhir ada Keila Asna Salsabila Ismunandar. Baik, mari kita lanjut ke materi presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin materi presentasi. Poin pertama adalah deskripsi produk Samsung. Poin kedua adalah popularitas dan jangka pasar. Poin ketiga adalah pengaruh lingkungan politik dan hukum. Poin keempat, pengaruh lingkungan ekonomi. Poin kelima, pengaruh lingkungan sosial budaya. Poin keenam, pengaruh lingkungan teknologi. Poin ketujuh, etika bisnis. Poin kedelapan adalah strategi manajemen. Dan yang kesembilan adalah kesimpulan dan rekomendasi. Samsung menawarkan beragam kategori produk unggulan yang mencakup yang pertama yaitu smartphone. Smartphone terdiri dari seperti kategori Galaxy S yang merupakan kategori kelas premium, lalu Galaxy A yang merupakan kelas menengah, hingga Galaxy M yang merupakan kelas ekonomis. Yang kedua, TV dan display yang berinovasi layar seperti QLED, OLED, Crystal UHD, hingga Smart TV modern. Yang keempat, ada perangkat rumah tangga, produk andalan seperti kulkas pintar, mesin cuci efisien, dan AC berteknologi tinggi. Lalu, ada semikonduktor, lalu ada wearables, perangkat wearable seperti Galaxy Watch, Galaxy Buds, yang menunjang gaya hidup dan digital. Lalu yang terakhir ada komputasi seperti Galaxy Tab, laptop, dan monitor untuk produktivitas maksimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan popularitas dan jangkauan pasar. Untuk market share smartphone Q1 2025, untuk Samsung sebesar 20,1% atau 60,6 juta unit. Untuk Apple adalah 17,3% dan untuk Xiaomi sebesar 14,1%. Lalu untuk market share TV global 2023, untuk produk Samsung 30,1% market share-nya, untuk QLED TV 46,8% untuk market share-nya. Dan untuk jangkauan global beroperasi di 190 negara dan fasilitas manufaktur di Korea, Vietnam, India, dan Brazil. Lalu untuk brand recognition tinggi di semua segmen pasar. Pengaruh lingkungan politik dan hukum. Yang pertama, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Samsung merespon dinamika politik global dan merelokasi fasilitas produksi dari Tiongkok ke negara alternatif seperti Vietnam dan India untuk meminimalkan risiko ketergantungan. Lalu, diversifikasi rantai pasok supply chain menjadi langkah strategis dalam mengurangi dampak dan ketegangan bilateral dan menjaga stabilitas operasional. Setelah itu, perusahaan juga berkomitmen untuk tetap patuh terhadap regulasi perdagangan internasional, termasuk kebijakan tarif dan ekspor-impor. Lalu yang kedua, regulasi teknologi global. GDPR atau General Data Protection Regulation, Samsung memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data di wilayah Uni Eropa dengan memperkuat sistem keamanan dan transparansi informasi pengguna. Setelah itu, standar jaringan 5G. Samsung aktif menyesuaikan produknya dengan standar telekomunikasi internasional guna untuk mendukung integrasi teknologi masa depan. Lalu, perang paten atau patent wars. Perusahaan terus melakukan investasi besar dalam pelindungan kekayaan intelektual
untuk mempertahankan daya saing serta menghindari sengketa hukum dengan kompetitor. Pengaruh lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi global tahun 2024 dan 2025. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Poin ke-1, ekonomi global proyeksi pertumbuhan 3,2% pada 2025 menurut IMF. Poin kedua, risiko perlambatan pelemahan ekonomi Cina dan Amerika Serikat. Poin ketiga, proteksionisme perdagangan. Meningkatnya ketegangan perdagangan global. Untuk yang kedua, tekanan inflasi. Poin pertama, inflasi global masih di level tinggi meski menurun. Poin kedua, Amerika Serikat proyeksi inflasi turun dari 3,2% ke 2,8% pada tahun 2024 dan 2,2% pada tahun 2025. Poin ketiga, target inflasi, sedikit di atas target Federal Reserve 2%. Selanjutnya dampak fluktuasi mata uang. Yang pertama, won Korea versus mata uang global. Poin pertama, pelemahan won 2024 6,93% year to date, lebih lemah dari rupiah. Poin kedua, volatilitas tinggi, dampak krisis politik domestik Korea Selatan. Poin ketiga, dampak pada Samsung. Samsung Elektronik turun 1,31% saat krisis politik. Yang selanjutnya, yang kedua, strategi mitigasi risiko. Poin pertama, hedging multi mata uang, lindungi nilai terhadap volatilitas won. Poin kedua, diversifikasi geografis, mengurangi exposure mata uang tunggal. Untuk poin yang ketiga, pricing strategi, penyesuaian harga berdasarkan kondisi mata uang lokal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya sangat memengaruhi strategi pemasaran Samsung di Indonesia. Yang pertama ada preferensi masyarakat. Masyarakat Indonesia cenderung memilih merek yang sudah dikenal luas dan terbukti kualitasnya. Samsung menjadi pilihan karena reputasinya yang kuat sebagai produsen elektronik premium. Yang kedua ada gaya hidup modern. Banyak orang Indonesia, khususnya generasi muda, sangat mengikuti tren teknologi. Samsung mengakomodasi hal tersebut dengan produknya yang stylish dan mempunyai fitur yang kekinian. Yang ketiga ada kegiatan sosial dan edukasi. Samsung sering mengadakan program CSR atau Corporate Social Responsibility seperti pelatihan teknologi untuk pelajar dan UMKM, serta kampanye kesadaran digital. Ini membuat citra brand Samsung semakin positif di masyarakat. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan teknologi. Samsung memimpin dalam inovasi teknologi global dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal di Indonesia. Yang pertama ada inovasi produk. Produk seperti Galaxy Z Fold dengan layar lipat, S Pen untuk produktivitas, dan antarmuka One UI yang intuitif, menunjukkan komitmen Samsung pada kemajuan teknologi. Yang kedua ada adaptasi teknologi lokal. Samsung menyempatkan fitur yang mendukung penggunaan di Indonesia, seperti bahasa Indonesia, dukungan 5G global, dan integrasi dengan aplikasi populer di Indonesia. Yang ketiga ada ekosistem cerdas. Samsung membangun ekosistem yang saling terhubung antar smartphone, TV, smartwatch, dan peralatan rumah tangga memudahkan pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi sebagai manajer. Yang pertama, kolaborasi dengan UMKM lokal. Samsung menjalin kemitraan strategis dengan UMKM lokal untuk memproduksi aksesoris seperti casing, strap smartwatch dengan didesain khas Indonesia. Strategi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, tapi juga memperkuat citra merek sebagai perusahaan yang mendukung pemberdayaan lokal dan keberlanjutan. Lalu yang kedua, memperluas service center. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, Samsung memperluas jaringan pusat layanan resmi ke kota-kota kecil dan wilayah yang belum terjangkau atau yang bisa dibilang wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau. Hal ini memastikan pengguna di luar kota besar tetap memperoleh layanan teknis yang cepat, andal, dan berkualitas, sekaligus memperluas kepercayaan terhadap merek. Lalu, yang terakhir ada program trade-in dan diskon pelajar. Samsung meluncurkan program trade-in dan diskon khusus untuk pelajar. Ini
berguna untuk meningkatkan akses terhadap teknologi terkini dengan menyediakan potongan harga dan nilai tukar tambah yang kompetitif. Strategi ini tidak hanya memperluas pasar, tapi juga dapat membangun loyalitas jangka panjang di kalangan generasi muda atau di kalangan yang akan datang. Strategi manajemen, pilar strategis. 1. Kepemimpinan inovasi. Poin pertama, mempertahankan investasi 9% plus pendapatan dalam R&D. Poin kedua, taruhan teknologi masa depan, yaitu 6G, komputasi kuantum. Poin ketiga, ekspansi portofolio paten yang agresif. 2. Diversifikasi pasar. Poin pertama, pasar berkembang, yaitu India, Asia Tenggara, dan Afrika. Poin kedua, pertahanan premium, yaitu harus bersaing dengan Apple. Untuk poin yang ketiga, dominasi kelas menengah, yaitu harus melawan merek dari Tiongkok. 3. Integrasi ekosistem. Poin pertama, ekspansi platform SmartThings. Poin kedua, maksimalisasi sinergi lintas produk. Poin ketiga, pengembangan platform proprietary. Untuk keunggulan operasional, 1. Ketangguhan rantai pasokan. Poin pertama, diversifikasi manufaktur geografis. Poin kedua, diversifikasi basis pemasok. Poin ketiga, penguatan integrasi vertikal. 2. Kepemimpinan keberlanjutan. Poin pertama, mempercepat target netralitas karbon. Poin kedua, implementasi ekonomi sirkular. Poin ketiga, penggerak inovasi berkelanjutan. 3. Transformasi digital. Poin pertama, integrasi kemampuan AI. Poin kedua, analitik data pelanggan. Poin ketiga, ekspansi layanan digital. 4. Strategi talenta. Poin pertama, membangun budaya inovasi. Poin kedua, akuisisi talenta global. Poin ketiga, keberagaman dan inklusi. Lalu ada kesimpulan dan rekomendasi. Poin yang pertama itu ada kekuatan Samsung, di mana ada posisi kepemimpinan pasar, ada kemampuan R&D yang kuat, ada kehadiran manufaktur global, dan yang terakhir ada portofolio produk yang beragam. Lalu ada poin yang kedua, yaitu tantangan utama, di mana ada ketidakpastian geopolitik, ada persaingan yang ketat, ada perubahan teknologi yang cepat, dan yang terakhir ada tekanan berkelanjutan. Lalu poin yang ketiga yaitu ada faktor kesuksesan kritis, di mana ada inovasi berkelanjutan dilanjut dengan kemampuan adaptasi pasar, lalu keunggulan operasional, dan terakhir yaitu ada praktik berkelanjutan. Lalu poin-poin yang kedua yaitu ada tindakan segera, di mana bulan pertama sampai bulan ke-6. Poin yang pertama yaitu memperkuat ketangguhan rantai pasokan, dan yang kedua mempercepat integritas AI, dan yang terakhir yaitu meningkatkan inisiatif berkelanjutan. Lalu ada poin yang kedua yaitu tujuan jangka menengah, di mana 6 sampai 18 bulan. Poin yang pertama yaitu ada memperluas kehadiran pasar berkembang, yang kedua ada mengembangkan kemampuan teknologi NENCI, yang ketiga menerapkan praktik ekonomi sirkular. Lalu ada poin yang ketiga, yaitu di mana ada visi jangka panjang 2-5 tahun. Yang pertama itu ada mencapai kepemimpinan teknologi di bidang utama, yang kedua membangun platform ekosistem yang dominan, dan yang terakhir yaitu ada mencapai target netralitas karbon. Lanjut ke slide terakhir, yaitu slide penutup. Samsung merupakan salah satu contoh sukses dari perusahaan internasional yang mampu beradaptasi secara efektif dengan kondisi pasar lokal di Indonesia. Keberhasilan Samsung sendiri di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kualitas produknya yang sangat bagus, tetapi juga karena kemampuannya dalam memahami peraturan dan kebijakan lokal seperti pajak dan regulasi komunikasi di Indonesia, lalu menyesuaikan strategi harga dan distribusi dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat di Indonesia. Lalu ada membangun citra positif di masyarakat melalui kampanye sosial dan edukatif dari Samsung. Yang terakhir ada menerapkan teknologi canggih yang tetap relevan dengan kebutuhan dan kebiasaan konsumen di Indonesia. Samsung sendiri tidak hanya menjual produk, tetapi juga menciptakan ekosistem teknologi dan gaya hidup yang terus berkembang bersama masyarakat Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya daerah-daerah sini ya, Ciapi,